Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal bahas film horor Thailand lagi nih, dan seru banget, judulnya The Whole Truth. Nyeritain tentang dua bersaudara yang nemuin sebuah lubang aneh di rumah kakek dan neneknya. Dan pas diintip, ternyata lubang ini menyimpan rahasia yang mengerikan. Iya, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong buat like video ini. Dan jangan lupa subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya juga, biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Jadi di awal film, ada seorang ibu yang lagi nyiapin sarapan untuk kedua anaknya sebelum berangkat sekolah. Si kakaknya nih yang cewek namanya Pim, dan adiknya yang cowok namanya Pat. Si Pat ini jago banget gambar, tapi dia punya kekurangan guys di kakinya, makanya harus pakai alat bantu gitu. Nah, di rumah ini mereka cuma tinggal bertiga aja, bareng sama kucingnya juga. Si ayahnya udah nggak ada. Hari itu ibunya ngasih kabar baik. Katanya dia baru aja naik jabatan, makanya nanti malam keluarga kecil ini mau ngerayain dengan pergi makan-makan di restoran. Terus ya udah seperti biasa, ibunya sibuk kerja di kantor dan anak-anaknya ngabisin waktu di sekolah. Sampai hari udah malam, tapi ibunya masih belum pulang-pulang juga. Padahal tadi pagi udah janji mau pergi kan. Ternyata si ibu masih ada kerjaan di kantor dan katanya bakal pulang malam. Jadi terpaksa mereka nggak bisa ngerayain hari itu. Ya udah, anak-anaknya jadi makan mie instan doang tuh. Dan ibunya masih sibuk di kantor sampai tengah malam. Nah, pas udah selesai dan mau pulang, situasinya lagi hujan deras. Dan sialnya, pas lagi nyetir, si ibu sempat lihat handphone. Dia nggak fokus dan mobilnya ini jadi mengalami kecelakaan parah. Sementara di rumah, anak-anaknya masih belum tahu kalau ibunya mengalami kecelakaan. Sampai tiba-tiba ada pria tua yang ngetok-ngetok pintu. Pria tua itu bilang kalau dia tuh kakek mereka. Terus si kakek juga ngasih tahu kalau ibu mereka baru aja mengalami kecelakaan. Di situ Pim dan Pat sempat agak bingung karena sebenarnya mereka sama sekali belum pernah ketemu sama kakek dan neneknya. Bahkan mereka aja nggak tahu kalau kakek dan neneknya ternyata masih ada karena ibunya nggak pernah ngomongin soal ini. Akhirnya mereka sama-sama pergi ke rumah sakit tuh. Ternyata kondisi ibunya cukup parah. Bahkan dia jatuh koma, gak sadarkan diri. Terus yang ini tuh nenek mereka. Si nenek ternyata udah pikun. Bahkan dia cuma inget sama cucu perempuannya aja, si Pim. Dia nggak inget kalau Pat ini cucunya juga. Nah, karena kondisi ibu mereka lagi kayak gini, Pim dan Pat sementara disuruh tinggal di rumah kakek dan neneknya dulu, supaya ada yang bisa ngurusin dan ngasih mereka makan kan. Pim dan Pat akhirnya setuju. Mereka juga udah disiapin sebuah kamar, dan di situ ada banyak foto-foto. Ada foto ibu mereka juga. Tapi entah kenapa ada bagian yang disobek, dan seolah-olah banyak foto yang dibuang. Tapi ya udah, mereka nggak mau pusing, dan akhirnya mutusin untuk istirahat aja. Keesokan harinya, si nenek udah nyiapin mereka sarapan. Dan sarapannya tuh persis kayak yang selalu disiapin sama ibu mereka. Terus di situ si Pat juga udah disiapin satu gelas susu yang katanya bagus buat kesehatannya. Sebenarnya Pim udah ngerasa nggak nyaman dan pengen pulang. Tapi ya kakeknya bilang kalau mereka lebih baik tetap tinggal di sini aja. Abis itu mereka nengokin lagi ke rumah sakit kan, dan di situ dokternya bilang kalau kondisi ibu mereka ini cukup parah. Setelahnya pas balik ke rumah si kakek dan nenek, Pat ngeliat ada sebuah lubang di tembok. Terus pas dia intip, ternyata di balik situ ada sebuah ruangan gelap dan ada pintu yang kebuka. Lagi serius-serius ngintip, tiba-tiba si Pim muncul dan bikin dia kaget. Pat langsung ngasih tahu soal lubang aneh itu, tapi Pim gak tertarik. Menurut dia mungkin itu cuma lubang biasa yang muncul karena tetangga mereka lagi renovasi rumah. Terus di malam harinya mereka ada ribut-ribut kecil nih. Si Pat kesel karena neneknya ternyata nggak ngebolehin kucing mereka masuk. Padahal kucingnya tuh kucing rumahan yang nggak biasa ditaruh di luar. Pim akhirnya berusaha nyairin suasana dengan ngebahas lubang yang mereka lihat tadi siang. Mereka langsung nunjukin lubang itu ke kakeknya. Tapi aneh, si kakek bilang dia nggak ngeliat lubang itu. Neneknya juga sama, katanya di situ nggak ada lubang. Padahal udah jelas nih, Pim dan Pat ngeliat kalau ada lubang di tembok. Kakeknya malah kayak marah. Dia bilang cucunya ini berhalusinasi.
Setelahnya Pat bilang kalau dia sebenarnya curiga. Dia bahkan gak yakin kalau itu beneran kakek dan neneknya. Soalnya ibu mereka aja gak pernah ngomongin soal si kakek dan si nenek sama sekali. Tapi Pim masih berusaha berpikir positif. Nah, keesokan harinya aneh nih, lubang yang kemarin mereka lihat udah gak ada. Dan seperti biasa, hari itu si nenek udah nyiapin sarapan. Ada susu juga khusus buat si Pat yang katanya harus dia habisin. Neneknya ini suka kerapian dan kesempurnaan guys. Dia aja komplain nih soal rambut dan bajunya Pat yang berantakan. Terus singkat cerita, pulang sekolah, Pat tiba-tiba aja ngedenger ada bunyi-bunyi. Anehnya, lubang yang kemarin itu ternyata ada lagi. Akhirnya Pat ngeberaniin diri untuk ngintip. Dan kelihatan, di situ ada sosok anak kecil yang penampilannya kacau. Tiba-tiba aja si nenek muncul dan langsung marah-marah. Ternyata penyakit pikunnya lagi kambuh. Dan lagi-lagi dia nggak ingat sama Pat. Bahkan si nenek yang marah manggil Pat dengan sebutan Creed. Creed itu nama ayahnya Pim dan Pat yang udah meninggal guys. Dan entah kenapa si nenek kelihatannya nggak suka sama ayah mereka. Di malam harinya pas Pim dan Pat mau istirahat, mereka ngedenger neneknya teriak-teriak. Kata si kakek ini udah biasa. Nenek mereka emang selalu kayak gitu tiap penyakit pikunnya lagi kumat. Nah, di pagi hari, Pim dan Pat sarapan sama neneknya yang udah kelihatan baik-baik aja. Pat ngerasa agak-agak gak enak badan, dan seperti biasa, neneknya lagi-lagi ngasih dia segelas susu. Sementara kakeknya ternyata lagi pergi ke kantor polisi. Dulu si kakek tuh sempat punya jabatan tinggi di kantor polisi itu, makanya dia bisa nih nanya-nanya soal kasus kecelakaan yang menimpa anaknya. Ternyata mobil anaknya tuh ditabrak sama mobil seorang pemuda yang lagi mabuk. Dan pemuda itu kebetulan anaknya orang yang cukup berkuasa di Thailand. Makanya polisi nggak bisa sembarangan nangkep, masih butuh penyelidikan lagi. Si kakek jadi emosi dan langsung minta data-datanya orang itu. Sementara di rumah, pas Pim dan Pat lagi ngobrol, mereka kembali ngedenger ada suara-suara aneh yang asalnya dari lubang di tembok itu. Dan pas diintip, kelihatan ada sosok anak kecil yang lagi ngegendong bayi. Tapi kelihatan serem banget guys, malah situasi di lubang itu gelap kayak lagi di malam hari. Padahal di situ masih siang kan. Pim dan Pat ngerasa kalau lubang ini tuh bener-bener aneh. Dan mungkin yang ada di dalam situ tuh bukan manusia, tapi hantu. Mereka berdua akhirnya mutusin untuk nggak pernah ngintip ke lubang itu lagi. Nah, di malam harinya, Pat ditampakin sosok hantu anak kecil dong guys. Dia jadi ketakutan banget dan ngerasa kalau rumah kakek dan neneknya ini berhantu. Lanjut ya guys, hari itu Pat nggak masuk sekolah karena dia ngerasa nggak enak badan. Supaya kondisinya membaik, seperti biasa si nenek udah nyiapin dia segelas susu. Nah, Pat belum sempat ngabisin susunya. Dia taruh tuh di meja, tapi malah jatuh. Terus susu di lantai itu jadi diminum nih sama kucingnya. Hari udah malam lagi. Pim dan Pat tiba-tiba aja kembali ngedenger ada suara-suara aneh dari balik lubang. Walau tadinya nggak mau, tapi mereka akhirnya ngeberaniin diri dan ngintip lagi. Dan kelihatan ada seorang pria yang lagi tidur dan ada sosok anak kecil yang waktu itu. Terus Pat jadi sadar kalau ruangannya ada di balik lubang itu ternyata sama persis sama rumah kakek dan neneknya ini. Tapi seolah-olah lubang itu nunjukin masa lalu. Seolah hantu anak kecil yang ada di balik lubang itu pengen ngasih tahu ke Pim dan Pat penyebab sebenarnya dia meninggal. Gak lama kakeknya pulang dan langsung marah karena lagi-lagi Pim dan Pat ngebahas soal lubang itu. Si kakek bahkan akhirnya mutusin untuk ngegeser lemari supaya cucu-cucunya ini nggak ngomongin soal lubang itu lagi. Setelahnya ini ngeri banget guys, si kakek ternyata lanjut pergi untuk balas dendam. Dia nyamperin si pelaku yang udah bikin anaknya kecelakaan. Dan dengan teganya, si kakek ngebikin orang itu terbakar hidup-hidup dong. Sementara di rumah sakit, si ibu ternyata udah sadar guys dari komanya. Tapi begitu dokter ngasih tahu kalau Pim dan Pat ada sama kakek dan neneknya, si ibu langsung panik banget. Bahkan pas si kakek ngecek ke rumah sakit, si ibu ternyata udah kabur untuk nyusulin anak-anaknya. Di rumah, Pim dan Pat yang lagi tidur tiba-tiba kebangun karena ada suara yang kencang banget. Ternyata lemari yang tadi nutupin lubang itu jatuh guys, entah kenapa. Akhirnya mereka mutusin untuk ngintip lagi. Dan bener, lubang itu ternyata bisa nunjukin masa lalu tentang apa yang dulu pernah terjadi di rumah kakek dan neneknya ini. Ternyata pria yang suka ngelukis ini tuh ayah mereka yang namanya Creed. Dan di situ ada gadis kecil yang punya kekurangan, wajahnya nggak sempurna, namanya Pinya. Ternyata Pinya ini tuh sebenarnya anak pertama, kakaknya Pim dan Pat. Dulu keluarga ini tinggal di satu rumah.
Walau si nenek nggak suka sama ayah mereka yang pengangguran dan cuma bisa gambar-gambar, apalagi ngasilin anak yang penampilannya nggak sempurna. Dan sama guys, dulu si nenek juga selalu nyuruh Pinya minum susu. Nah guys, sementara ini ibu yang kabur dari rumah sakit udah berhasil nyampe di rumah itu. Tapi dia langsung terkejut banget pas ngeliat kucing peliharaan mereka yang udah tergeletak gak bernyawa. Ternyata ini semua karena si kucing minum susu yang tumpah itu. Susunya ternyata beracun guys. Dan bener aja, di situ kondisi Pat juga semakin parah karena terus-terusan disuruh minum susu yang dikasih sama neneknya itu. Jadi sebenarnya si nenek kan suka kesempurnaan. Makanya dia sengaja nyampurin racun tikus ke dalam susu. Dan dikasih ke Pat karena dia nggak suka ngelihat Pat yang kakinya pincang, gak sempurna. Dia bahkan tega mau nyikirin cucunya sendiri. Dulu juga gitu guys, si nenek maksa-maksa Pinya untuk minum susu itu. Karena ya dia nggak suka sama Pinya yang wajahnya cacat. Menurut dia yang pantas jadi cucunya cuma si Pin yang sempurna. Bahkan si nenek sengaja ngunciin Pinya di ruangan kecil ini. Supaya dia nggak bisa minta pertolongan setelah minum susu beracun itu. Sementara ayahnya yang abis mabuk ketiduran di kursi dan gak tahu tentang apa yang terjadi sama si Pinya. Sampai akhirnya Pinya kehilangan nyawanya karena keracunan. Dan ayahnya yang udah lalai nih ngerasa nyesel dan akhirnya mutusin untuk mengakhiri nyawanya juga. Setelah ngebahas lagi soal kejadian buruk yang terjadi di masa lalu, Pim, Pat, dan ibunya segera pergi dari situ. Di rumah, si ibu minta maaf karena selama ini dia terpaksa nggak cerita tentang si kakek, nenek, Pinya, dan juga tentang ayah mereka. Karena ya kisah itu terlalu buruk untuk dibahas. Sementara ini di rumahnya, si nenek masih sering kebayang-bayang sama sosok Pinya. Bahkan si kakek juga berhalusinasi ngeliat Secret, sampai-sampai dia nggak sengaja nembak si nenek. Dan setelahnya, si kakek yang nyesel banget akhirnya mengakhiri nyawanya juga. Tapi akhirnya kita ditunjukin nih sama rahasia lainnya. Ternyata si ayah bukan mengakhiri nyawanya sendiri guys. Sebenarnya si ibu yang ngambil pistol dari saku si kakek, terus langsung nembak suaminya karena dianggap gak becus ngejagain anak. Jadi sebenarnya kakek, nenek, dan ibunya sama aja guys. Mereka sama-sama bisa menghabisi nyawa siapapun dengan mudah dan tanpa rasa bersalah. Dan lubang yang ada di tembok itu ya sebenarnya muncul karena tembakan waktu itu. Ya itu tadi ceritanya guys. Gak nyangka banget ya, ternyata ada banyak plot twistnya dan ada banyak rahasia di balik lubang kecil itu. Nah, kalau kalian suka sama video ini, tolong bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys. Komen juga di bawah kalau kalian punya film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!